Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari Gugus Depan SD Negeri 1 Kedungrejo. Motivasi saya mengikuti KMD Siaga ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar kepramukaan serta mencari pengalaman yang nyata di bidang kepramukaan agar bisa saya tularkan kepada peserta didik yang ada di lingkungan sekolah saya. Pada tugas 9 ini kita akan membahas tentang tata cara pemakaian TKU, TKK, dan TPG serta teknis upacara pelantikan siaga mula. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus atau SKK adalah syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya. Untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda atau SPG merupakan syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda Pramuka Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. Materi pokok SKU, TKU, SKK atau TKK, SPG atau TPG. SKU dan TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan-kecakapan yang berguna baginya, untuk berusaha mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota gerakan pramuka. SKU disusun menurut pembagian golongan usia pramuka, yaitu golongan siaga, golongan penggalang, golongan penegak, dan golongan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara dan tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat saja, yakni tingkat pandega. TKU dimiliki peserta didik dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan secara perseorangan. SKK dan TKK. SKK adalah syarat kecakapan khusus berupa kecakapan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu yang lain dari kemampuan umum yang ditentukan dalam SKU. SKK dipilih seorang pramuka sesuai dengan bakat dan minatnya. TKK sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh kecakapan, keterampilan yang berguna bagi kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan bakat dan keinginannya, sehingga dapat mendorong semangat menjadi wiraswastawan di masa mendatang. TKK didapatkan setelah menyelesaikan ujian-ujian SKK yang bersangkutan. TKK dikelompokkan menjadi 5 bidang: bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasar TKK yaitu kuning. Bidang patriotisme dan seni budaya, warna dasar TKK merah. Bidang keterampilan dan teknik pembangunan, warna dasar TKK hijau. Bidang ketangkasan dan kesehatan, warna dasar TKK putih. Bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup, warna dasar TKK biru. TKK dibedakan atas tingkatan-tingkatan sebagai berikut. Siaga, hanya 1 tingkat berbentuk segitiga, puncaknya di bawah dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. Pramuka penggalang, penegak, dan pandega. Terdapat 3 tingkatan. Tingkat purwa berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan ukuran sisi masing-masing 2 cm dikelilingi bingkai 2 mm. Komponen yang dibedakan tingkatan TKK, penggalang, penegak, dan pandega adalah sebagai berikut. Warna bingkai TKK penggalang merah, warna bingkai TKK penegak atau pandega kuning,
TKK yang dimiliki seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. SPG atau TPG. Seorang yang telah menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda, adalah seorang pramuka yang dapat menjadi teladan dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. SPG atau TPG disediakan sesuai dengan golongan usia. Komponen yang membedakan TPG siaga, penggalang, penegak, pandega adalah warna dasar TPG. TPG siaga warna dasar hijau, TPG penggalang warna dasar merah, TPG penegak warna dasar kuning, dan TPG pandega warna dasar coklat. Syarat menempuh pramuka Garuda pada golongannya. SPG siaga dapat ditempuh oleh pramuka siaga tata. SPG penggalang dapat ditempuh oleh pramuka penggalang terap. SPG penegak dapat ditempuh oleh pramuka penegak laksana. Pandega dapat ditempuh oleh pramuka pandega yang memiliki syarat-syarat tertentu. Pemegang TPG berkewajiban menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan, baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. Mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Penguji SKU, SKK, dan SPG. Penguji SKU adalah pembina pramuka atau pembantu pembina pramuka yang langsung membina pramuka yang diuji. Penguji SKK adalah tim yang terdiri dari 2 orang, yaitu pembina pramuka atau pembantu pembina yang langsung membina pramuka yang diuji. Seorang yang dianggap ahli dalam bidang kecakapan ditempuh oleh pramuka yang bersangkutan. Penguji ahli dapat berasal dari dalam maupun dari luar gerakan pramuka. Penguji SPG adalah tim yang diangkat oleh ketua kuartir yang terdiri dari pembina satuannya, pembina gugus depan, andalan, orang tua, dan tokoh masyarakat setempat. Khusus untuk gugus depan di luar negeri, tim penguji dapat diangkat oleh ketua majelis pembimbing gugus depan. Tugas pembina pramuka. Pembina pramuka harus membantu, memberi motivasi, mendorong agar pramuka tidak terlalu lama berada dalam tingkat yang diperolehnya masing-masing. Mereka harus segera menyelesaikan SKU berikutnya. Pembina pramuka selalu mendorong supaya pramuka pemilik TKK selalu membina diri sehingga kecakapannya tetap bermutu. Pembina pramuka berkewajiban untuk dapat memberikan keterangan tertulis yang sesungguhnya tentang diri peserta didik, utamanya bagi mereka yang dicalonkan sebagai pramuka Garuda. Cara menguji SKU dan SKK. Ujian dilaksanakan secara perorangan. Mata ujian ditentukan oleh peserta didik yang diuji. Waktu ujian ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pembina dengan yang diuji. Penguji hendaknya berusaha agar proses ujian itu juga dirasakan oleh peserta didik. Penguji hendaknya memperhatikan batas-batas kemampuan dan lain-lain. Cara menguji SPG. Penilaian atas calon pramuka Garuda dilakukan perorangan. Di dalam memberikan penilaian seorang calon pramuka Garuda, tim penilai wajib memperhatikan keadaan lingkungan, keadaan dan sifat calon, keterangan tertulis dari pihak-pihak. Penilaian dilakukan dengan cara wawancara langsung, pengamatan langsung, meneliti dari hasil laporan atas calon pramuka. Penyematan dan pemakaian TKU atau TKK atau TPG. Penyempatan TKU, TKK maupun TPG dilakukan pada upacara resmi. Ketentuan dan tempat pemakaian TKU, TKK, dan TPG. TKU untuk pramuka siaga dan pramuka penggalang ditempatkan pada lengan baju sebelah kiri. Sedang TKU untuk pramuka penegak dan pandega disematkan di pundak kiri dan kanan. TKK baik untuk pramuka siaga, penggalang, penegak, atau pandega ditempel di lengan baju sebelah kanan maksimal 5 buah. Sedang TKK yang didapat lainnya ditempel pada tetampan atau sejenis selendang yang digunakan khusus untuk penampilan TKK. TPG dari logam digantungkan di muka dada dengan pita berwarna merah putih dipakai pada upacara resmi. Pada kegiatan sehari-hari, TPG dari kain ditempelkan di dada sebelah kanan
kanan, di atas saku, di atas bintang tahunan, tigur, tiska, dan lain-lain. Upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula. Upacara pelantikan calon siaga menjadi siaga mula adalah sebagai berikut. Calon anggota siaga yang akan dilantik diantar oleh pemimpin barunya. Para siaga yang sudah dilantik maju 1 langkah. Tanya jawab tentang syarat kecakapan umum siaga mula antara pembina siaga dan calon siaga. Ucapan janji Dwi Satya dituntun pembina dengan memegang sang merah putih di tiang bendera bersama perindukan yang telah dilantik memberi hormat. Penyematan tanda-tanda diiringi nasihat pembina. Penghormatan kepada siaga yang baru dilantik dilanjutkan pemberian selamat, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Pembina siaga mengucapkan doa yang diikuti anggota perindukan. Pemimpin baru menjemput anggotanya yang telah dilantik. Barisan dibubarkan. Pelantikan sebaiknya diadakan pada hari latihan biasa dan dilaksanakan sesudah upacara pembukaan latihan. Mungkin dari video ini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.